Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi Shalom yang berada di Zoom maupun yang berada di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau persiapkan hati kita, hidup kita mau bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan VOP dan akan dilanjutkan Mazmur 91 dan doa syafaat. Kepada multimedia kami persilahkan. Shalom saudara, banyak orang ingin memiliki kekayaan berlimpah. Namun pertanyaannya, setelah mendapatkan kekayaan, bagaimana menggunakan kekayaan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini, kita akan membahas tentang penyalahgunaan kekayaan. Mungkin kita pernah mendengar pertanyaan ini, salah atau dosa nggak sih mengumpulkan uang ataupun harta lalu menjadi kaya? Pertanyaan ini seringkali muncul dalam benak kita sebagai orang percaya, karena kita merasa uang dan harta kekayaan erat kaitannya dengan kehidupan dunia dan bukan bagian dari kehidupan saleh orang Kristen. Tentu saja, pemikiran ini tidak benar sepenuhnya, karena Tuhan juga ingin agar setiap anaknya menikmati kehidupan yang baik, layak, dan diberkati selama di dunia ini. Namun, Dia ingin agar hati kita tidak melekat pada kekayaan itu, dan kita memperoleh serta mempergunakan kekayaan tersebut dengan cara yang benar. Sebagai contoh, setelah kita mendapatkan uang, maka uang tersebut dapat digunakan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, seperti makan, tempat tinggal, transportasi, dan juga membiayai uang sekolah atau kuliah. Bahkan kita juga bisa memakai uang dan harta kekayaan kita untuk menolong orang lain yang membutuhkan tentunya, dan memuliakan Tuhan. Di mana hari-hari ini pun kita diingatkan untuk memberi dalam kemurahan. Oleh karena itu, mengumpulkan harta tidaklah salah dan bukanlah dosa, selama hati kita tidak melekat pada kekayaan itu. Dan kekayaan itu diperoleh serta digunakan dengan tujuan yang benar, berguna, dan bertanggung jawab. Kita dapat melihat tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf dari Arimatea, dan Lydia pedagang kain ungu dari Tiatira juga adalah orang-orang yang diberkati dengan kekayaan. Artinya, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun Alkitab melarang orang percaya memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak halal dan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di dalam Yakobus 5 ayat 1-6, Yakobus mengecam orang-orang kaya pada saat itu karena mereka menyalahgunakan kekayaan. Mereka bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang yang bekerja pada mereka dan hanya memperkaya diri tanpa mempedulikan kepentingan orang lain. Kekayaan menjadi tujuan hidup mereka, dan ini merupakan gambaran cinta akan uang, di mana karena seorang ingin kaya, ia menghalalkan segala cara demi memperoleh kekayaan itu dan menggunakannya untuk kepuasan diri. Menurut Yakobus 5 ayat 1-6, ada 3 dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekayaan. Yang pertama, menahan upah. Tindakan menahan upah merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan. Dalam Yakobus 5 ayat yang keempat, orang-orang yang kaya tidak membayar upah buruh sebagaimana yang telah disepakati menurut nilai dan waktunya. Orang-orang ini menahan upah dengan cara yang curang. Mereka terus memperkaya diri dengan cara menindas buruh mereka sendiri. Mereka tidak mempedulikan hukum Tuhan tentang orang upahan, dan ini adalah dosa. Yang kedua, menggunakan kekayaan untuk kepuasan daging. Yakobus 5 ayat 5 menggambarkan bagaimana orang-orang yang telah menerima kekayaan menggunakannya untuk hidup mewah, berfoya-foya, serta memuaskan keinginan hati dan daging mereka. Tentu saja, ini bukanlah tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan dan merupakan suatu dosa. Sekalipun kekayaan itu diperoleh dengan cara halal, kita tidak boleh menggunakannya untuk kepuasan diri sendiri. Di sini, Yakobus tidak melarang orang percaya menjadi kaya karena berkat Tuhan. Tetapi kekayaan yang berlimpah itu harus digunakan untuk rencana dan kehendak Tuhan serta memuliakan Tuhan. 3. Menguasai pengadilan. Yakobus 5 ayat 6 memberikan gambaran bagaimana orang-orang yang dengan kekayaan mereka ikut mengadili, menghukum, dan bahkan membunuh orang benar yang tidak dapat melawan. Pengadilan pada masa Yakobus dikuasai oleh orang-orang yang dengan kekayaannya menyuap para hakim dalam memberi putusan. Para buruh yang benar tetapi miskin dikalahkan dengan putusan yang tidak adil dan mereka tidak dapat melawan kembali.
Selanjutnya dalam Yakobus 5 ayat 1-3 terdapat konsekuensi bagi orang-orang yang mempergunakan kekayaan dengan cara yang tidak benar. Yang pertama, mereka mengalami kesengsaraan. Yang kedua, lenyapnya kekayaan mereka. Dan yang ketiga, rusaknya watak mereka sendiri. Sebagai kesimpulan, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun, jangan sampai kita memperoleh kekayaan dengan cara yang salah dan bahkan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di sini, kita diminta untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang benar, tidak menindas dan merampas hak orang, serta tidak menghalalkan segala cara. Setelah kita mendapatkan kekayaan tersebut, marilah kita pergunakan untuk memberi dengan murah hati kepada sesama dan memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dipercayakan harta kekayaan dari Tuhan dengan tetap melakukan kehendak-Nya serta memuliakannya lewat kekayaan kita. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, mari buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sebelum kita masuk ke doa syafaat, kita akan membacakan Mazmur 91. Untuk itu kami undang bangkit berdiri. Kita membacakan bersama dengan pelan-pelan aja. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit yang menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan memerintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Baik, amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Bapa, terima kasih atas anugerah Tuhan kami ada di tempat ini Tuhan. Bukan kehendak kami Tuhan, tapi Engkau yang sudah memilih kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat semuanya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih buat apa yang ada pada kami juga Tuhan Yesus. Segalanya baik bagi kami ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami menaikkan syafaat kami untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus. Biarlah matamu tertuju pada bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Berkati rakyat Indonesia Tuhan Yesus. Berkati kota-kotanya, desa-desanya Tuhan Yesus. Dari pulau demi pulau Tuhan Yesus. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Bangsa kami ada di tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk pemimpin bangsa kami Tuhan. Presiden kami, Presiden Joko Widodo beserta wakilnya Pak Maruf Amin Tuhan. Engkau berikan roh takut akan Engkau Tuhan dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Segala kebijakan Tuhan Yesus itu berasal daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua pemimpin pusat dan daerah Tuhan Yesus, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, sampai RT RW, semua punya hati untuk melayani rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati TNI Polri Tuhan untuk menjaga keamanan Tuhan Yesus. Untuk rakyat Tuhan Yesus, kami berdoa buat Papua Tuhan yang ingin memisahkan diri Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami Tuhan, berikan hati Tuhan untuk kami bersatu dalam lingkungan NKRI Tuhan Yesus. Engkau jamah saudara-saudara kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dan juga kami berdoa juga Tuhan untuk rencana agenda-agenda Tuhan, agenda bangsa kami untuk tahun 2024 Tuhan, untuk memilih pemimpin-pemimpin DPR dan juga pemimpin daerah, juga presiden Tuhan Yesus. Engkau telah menetapkan dari semula Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya tidak ada pemimpin yang bukan berasal dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk keamanan nanti dalam pemilu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bawa juga Tuhan Yesus pemimpin rohani kami Tuhan, pemimpin gembala sidang kami Pak Niko Nyotora Harjo beserta wakilnya juga Tuhan. Kau beri hati Tuhan, Kau urapi, Kau lawat dia Tuhan Yesus. Juga Tuhan pemimpin rayon kami juga Tuhan, Pak James dan Pak Edi ya Bapak. Kami juga berdoa juga pemimpin kami Tuhan di tempat ini Tuhan, Pak Bambang Rianto. Engkau berkati dia, kesehatan yang sempurna Kau berikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk wakilnya Pak Tatang Tuhan Yesus. Kau berkati bersama Ibu Ika Tuhan, berkati bisnisnya juga Tuhan Yesus. Dan juga pada pagi hari ini Tuhan, Kau berikan kesempatan untuk menyampaikan firman-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Berkati mulut bibir hamba-Mu Tuhan Yesus, agar firman yang keluar dari mulut hamba-Mu tidak sia-sia, tapi bertumbuh. Kami boleh bertumbuh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat semua Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Kami tidak sebut satu persatu, tapi Engkau yang mereka yang punya hati untuk melayani Engkau pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Untuk umat-Mu juga Tuhan yang terlibat juga Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan Yesus. Kau berkati mereka Tuhan, Kau berkati pekerjaannya, usahanya, semua untuk Kau sembuhkan apabila mereka dalam sakit penyakit ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ada sukacita amin. Amin. Ada sukacita amin. Amin. Haleluya. Pada pagi hari ini mari kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan terhadap hidup kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Mari kita mau bersuka. Kita mau menari untuk Tuhan kita, untuk Raja kita. Amin. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama-sama katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamat. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagi. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik,
Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sorakan haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau lebih lagi. Sama-sama katakan. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Amin. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Mari katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Sekali lagi katakan, Dia sungguh, amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia baik, Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sorakan haleluya. Sorakan terima kasih Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu saja katakan, Dia sungguh baik. Dia siapa Bapak Ibu Saudara? Yesus, Dia baik bagi. Sekali lagi katakan, Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat. Katakan Yesus. Amin. Sekali lagi. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Katakan Yesus. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Amin. Mari Bapak Saudara, sorakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita dan saudara, mari Bapak Ibu Saudara, kita mau salam sapa kiri kanan kita dan bilang, Tuhan Yesus mengasihimu dan saya. Tuhan Yesus mengasihimu dan saya. Tuhan Yesus mengasihimu dan saya. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kanan kita Bapak Ibu Saudara. Kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau perkatakan bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan bersama saya. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Sekali lagi katakan yes, Jesus. Jesus loves me. From the Bible tells me. So lagi Bapak Ibu Saudara, mari katakan yes, Jesus. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus. Yes, yes, Jesus. Engkau mengasihi kami. Yes, Jesus loves me. From the Bible. Mari sekali lagi katakan yes, Jesus love me Bapak Ibu Saudara. Mari katakan yes, Jesus loves me. Yes, Jesus. Yes,
Jesus loves me. Yes, Jesus, yes, Jesus loves me. For the Bible tells me so. Haleluya, sorakan haleluya. Yes, Jesus, yes, Jesus. Woo! Say yes, Jesus loves me. Say yes, Jesus. Yes, amen. Jesus loves me. Yes, Jesus. Yes, Jesus loves me. For the Bible tells me. Bapak Ibu Saudara, katakan yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus. Yes, Jesus loves me. For the Bible tells me so. Sekali lagi katakan, yes, Jesus love me. Yes, Jesus, yes, Jesus love me. Oh, yes, Jesus love me. For the Bible tells me so. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi katakan, yes, Jesus love me. Yes, Jesus, yes. Dengan iman kami nyatakan ya Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami. Yes, Jesus loves me. For the Bible tells me. For the Bible tells. Sekali lagi, for the Bible tells me so. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat Roh Kudus-Mu pada pagi hari ini Bapa. Yes Lord. Mari kita mau siapkan hati kita untuk masuk ke dalam penyembahan kita lebih lagi ke hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan lebih lagi katakan, kemanakah, yes Lord, kemanakah kami dapat mencari ya Tuhan kasih sejati Yesus. Amin. Kemanakah kami berseru, kemana kami dapat berseru saat badai datang menderu di dalam setiap kehidupan kami? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuh
butuhkan sentuhan tanganmu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban. Yes Lord. Kami butuhkan Sentuhan tanganmu. Kami tahu ya Tuhan, kami tak akan dapat berjalan sendiri. Sebab itu kami mau perlu Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Lagi katakan, kami perlukan, yes Lord, keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi kami perlu. Hanya Engkau yang kami perlukan Tuhan. Sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita bangkit berdiri. Mari sama-sama katakan, kami perlukan keajaiban. Yes Lord. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau tuh. Biar musik saja, mari kita mau sembah Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang bisa berbahasa roh, mari kita berbahasa roh. Yang belum bisa berbahasa roh, mari serukan Yesus. Thank you Lord. Yesus. Jesus. 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 Kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau di dalam hidup kami. Oh sekiara lama ya syandara lama ya dara lama. Kami tahu Yesus, kami tak dapat jalan sendiri tanpa Engkau, tanpa penyertaan-Mu. Haleluya Yesus. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Bukankah Tuhan Yesus begitu baik di dalam kehidupan Anda Bapak Ibu Saudara? Hingga detik ini Bapak Ibu Saudara dan saya masih ada, masih bisa merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Itu semua karena Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuh. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Tuhan tangan. Kita bersama dengan Tuhan Yesus. Kami tak dapat Jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Katakan kami perlu Engkau Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Tuntun langkahku setiap waktu. Berjalan dalam
rohmu. Ku perlu Tuhan, Nyatakan Yes, Tuhan, kemuliaanku, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi katakan, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Katakan, kami perlu engkau Tuhan. ku perlu Tuhan, Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. langkahku Setiap waktu berjalan dalam rohmu, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. nyatakan Tuhan, Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. sekali lagi katakan, nyatakan Tuhan, Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari kita sembah Dia. Ambil waktu beberapa menit untuk menyembah Dia. Oh ya ragama sambah. Hina lama ya namo shande. Hina lagama ya namo. Shina lama ya namo shande. Bapak, kami naikkan syukur kami bersama-sama dengan gereja-Mu pada hari ini. Engkau layakkan setiap kami untuk kami boleh ada di dalam rumah-Mu. Di tempat ini hanya satu kerinduan kami, untuk meninggi-ninggikan Engkau, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Ora kabasyapataka namarataka namalarabalarakana namalarabalarabala. Lawat kami, lawat setiap kami Tuhan pagi hari ini. Jangan ada yang Tuhan lewatkan. Oh nakana mayanamu sande lamayanamu. Sina lamayanamu. Hina lamayana sambu. Terima kasih ya Abah, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, kami undang Engkau hadir di tempat ini. Penuhi hati kami, biar kami boleh fokus kepada Engkau. Kami fokus kepada firman-Mu Tuhan. Karena kebenaran firman-Mu adalah kekuatan kami. Kami berdoa memberkati teman-teman kami, rekan-rekan kami Tuhan, yang ada dalam ibadah online. Oh Tuhan juga lawat, Tuhan juga sertai. Oh Tuhan juga menjumpai setiap mereka Bapa. Oh terima kasih ya Abah, terima kasih. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu boleh memberkati semua kami di tempat ini Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi juga untuk semua yang ada di ibadah online. Silakan duduk. Haleluya. Saudara, hari ini kita ada di minggu kedua daripada hari di mana kita sudah memperingati akan kebangkitan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Boleh slide-nya dimulai ya. Nah, saudara, firman Tuhan mencatat ya, firman Tuhan mencatat bahwa setelah kebangkitannya
Tuhan Yesus ada di muka bumi ini selama 40 hari. Dan dalam kurun waktu 40 hari itu, saudara, dikatakan Tuhan Yesus mengunjungi beberapa kali murid-muridnya. Saudara dengar itu ya, saudara berulang kali sudah mendengarkan kisah itu, saudara. Nah, yang pertama saya ingat bagaimana pada pagi-pagi sekali setelah Yesus dikuburkan, Maria Magdalena beserta dengan beberapa wanita yang lain datang ke kuburnya, ya, dan mereka mendapati kubur itu kosong, tapi ternyata Tuhan Yesus menjumpai mereka, ya, lalu mereka memberitahukan kepada murid-murid yang lain. Dan kemudian Alkitab juga mencatat bahwa ada 2 orang daripada murid Yesus, yaitu salah satunya adalah Kleopas, ya, yang begitu mereka mengalami frustasi, kekecewaan, sehingga mereka memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Ya. Dan dalam perjalanan itu pun ternyata Tuhan Yesus datang menghampiri kedua orang yang dalam perjalanan ke Emmaus itu, saudara. Nah, yang berikutnya Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya yang dalam kondisi ketakutan, mereka ada di dalam satu ruangan yang dikunci, saudara. Ya, tapi Tuhan Yesus hadir di situ. Walaupun pada waktu itu Thomas tidak ada. Ya, lalu mereka menceritakan kepada Thomas bahwa Tuhan datang menghampiri mereka, tapi Thomas nggak percaya. Ya, maka pada kesempatan berikutnya Tuhan juga hadir kepada murid-murid itu, di mana Thomas ada di tempat itu, dan Tuhan Yesus langsung berkata kepada Thomas, Thomas, engkau tidak percaya kalau aku sudah bangkit, ya, cucukkan jarimu ke dalam tempat di mana paku itu pernah ada di dalam tanganku, ya. Nah, setelah itu juga ada kisah di mana Tuhan Yesus mengunjungi Petrus dan beberapa rekannya di Danau Tiberias. Betul, saudara? Ya, dan kemudian Tuhan Yesus juga mengunjungi banyak orang sampai sebelumnya dia akhirnya naik ke surga dan disaksikan murid-muridnya dan orang-orang yang lain. Nah, pada kesempatan hari ini di mana kita ada di dalam kurun waktu di mana kebangkitan Tuhan Yesus dan kita sedang menantikan kenaikan Tuhan Yesus, kita memperingatinya, maka izinkan saya ingin berbicara secara khusus tentang satu peristiwa di mana Tuhan Yesus mengunjungi Petrus pada waktu ia ada di Danau Galilea. Nah, kita akan membaca daripada kisah itu, saudara. Ya, ini peristiwa-peristiwa Tuhan Yesus waktu mengunjungi murid-muridnya setelah kebangkitannya. Nah, izinkan saya hari ini sharing dengan Bapak Ibu Saudara mengenai tentang 7 murid yang didatangi oleh Tuhan Yesus. Nah, secara khusus saya memberikan judul daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu jala yang diisi penuh. Boleh berikutnya slide-nya. Ya, jala yang diisi penuh. Kenapa saya kasih judul ini? Karena kita tahu bagaimana di dalam hari itu, malam itu, Petrus dan kawan-kawannya menangkap ikan, tapi mereka tidak mendapat ikan pada malam hari itu. Sampai akhirnya Tuhan Yesus datang menjumpai mereka, memberikan arahan untuk apa yang harus dikerjakan, sampai akhirnya Petrus dan kawan-kawannya itu menangkap sejumlah besar ikan. Haleluya. Amin. Nah, kita akan baca dari Yohanes 21. Kita akan berbaca silih berganti ya. Saya akan membacakan ayat yang pertama dan diikuti oleh saudara selanjutnya. Dikatakan di pantau itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Dilanjut. Nah, perhatikan saudara, ya, bagaimana dikatakan
Petrus berinisiatif untuk menangkap ikan. Ya, tapi dikatakan malam hari itu mereka tidak menangkap apa-apa. Pada ayat berikutnya dikatakan ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Lanjut. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Wow, luar biasa, saudara. Ya. Nah, kisah ini mungkin saudara juga pernah dengar di pasal yang lain, ya, yang terjadi pada waktu bagaimana Tuhan mulai memanggil murid-muridnya. Ya, bagaimana Simon pada kali pertama itu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi muridnya, ya itu kejadiannya hampir sama. Betul saudara? Ya, mungkin beberapa ayat kita boleh baca di Lukas, boleh dilanjut. Lukas, oke. Saya akan bacakan ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai dekat Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai itu. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Dilanjut. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Nah saudara, dua kejadian yang mirip benar kan? Ya, sungguh mirip bagaimana mereka berusaha untuk menangkap ikan, tetapi ternyata mereka tidak menangkap ikan pada malam hari itu. Nah di sini saya menuliskan, boleh dilanjut slide-nya. Bagaimana dari dua peristiwa yang mirip itu, ya kita lihat banyak kesamaannya saudara. Ya, cuman perbedaannya yang pertama di mana awal perjumpaan Yesus, murid-murid dengan Yesus itu terjadi di Danau Genesaret. Tapi kejadian yang kedua setelah kebangkitan Tuhan Yesus itu terjadi di Danau Tiberias. Waktu itu ada Simon Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes. Sementara pada kejadian setelah kebangkitannya di situ ada Petrus, Thomas, Nathanael, Yakobus, Yohanes dan dua murid lainnya, dikatakan firman Tuhan. Ya, sepanjang malam itu mereka mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapatkan ikan. Demikian juga pada peristiwa yang kedua. Dan apa yang terjadi setelah kehadiran Tuhan Yesus? Waktu mereka mentaati apa yang Tuhan minta untuk mereka kerjakan, mujizat terjadi. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Ya, waktu Tuhan bilang tebarkan jalamu, ya bertolak ke tempat yang lebih dalam, itu semua dikerjakan dan sampai akhirnya mereka mengalami apa saudara? Mujizat. Ya. Nah, kita mau secara khusus kita mau belajar dari kisah ini saudara. Saya mencatat ada 3 fakta yang boleh dari kejadian ini. Ya, kita tahu semua bahwa latar belakang daripada setiap mereka, ya, terutama orang-orang yang awal dipanggil Tuhan Yesus, ya mereka adalah mempunyai latar belakang sebagai seorang nelayan. Betul nggak saudara? Ya, dan saya percaya mereka bukan nelayan yang baru kemarin, tapi mereka adalah orang-orang yang ahli di bidangnya saudara. Ya, mereka punya pengalaman yang luar biasa. Mereka, saya percaya, mengenali tempat di mana mereka menangkap ikan. Ya, mungkin di situ tempat di mana ikan biasa ngumpul, mereka juga udah hafal gitu ya. Di mana ada karangnya,
di situ juga mereka sudah tahu, saudara. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang berpengalaman, saudara. Nah, hal yang kedua dikatakan bahwa sepanjang malam itu mereka bekerja keras. Ya, bekerja keras, saudara. Mereka menggunakan segala kekuatan mereka. Saya percaya satu pekerjaan yang tidak mudah. Kalau pada malam hari kita harus bekerja, saudara. Ya, tapi mereka memang sudah dilatih sedemikian, saudara, untuk mengerjakannya di malam hari. Dan yang ketiga, mereka melakukan sesuai aturan, ya. Jadi nggak ada gitu kan nelayan yang nangkep ikan pada siang hari, tapi pasti pada hari mulai menjelang gelap, ya nelayan biasanya keluar pergi ke laut, ke pantai, ke ini untuk menangkap ikan. Ya, mereka membawa lampu, ya, di mana melalui lampu itu mereka mengundang ikan-ikan datang kepada terang itu, saudara. Nah, jadi dari ketiga fakta ini kita belajar, saudara, bagaimana sesungguhnya tidak ada yang salah yang sudah mereka kerjakan, saudara. Ya, yang mereka kerjakan adalah hal-hal yang benar, saudara. Tapi ternyata, saudara, pada malam hari itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Berapa banyak daripada setiap kita juga sering mengalami hal-hal yang serupa. Kita pikir ini pekerjaan yang udah biasa buat saya. Ya, saya udah pengalaman dengan pekerjaan ini, saudara. Ya, dan kita melakukannya dengan giat, dengan bersemangat, saudara. Ya, dan kita melakukan juga dengan cara-cara yang benar. Tapi ternyata ada waktu-waktu di mana kita mengalami kegagalan. Ya, dan ternyata kita mau diajar bahwa setiap pengalaman kita, setiap kerja keras kita, setiap hal-hal yang kita anggap sudah benar, itu tidak selalu mendatangkan keberhasilan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Nah, saya mau saksikan bagaimana hidup saya sejak kecil. Saya ditinggal orang tua saya, ayah saya maksudnya, waktu saya kelas 2 SD. Ya, itu membuat saya harus berjuang gitu ya. Saya harus berbeda dengan teman-teman saya yang seusia saya, di mana saya harus memikirkan bagaimana saya harus bisa bertahan, saya harus ya melakukan segala-galanya gitu ya, dengan keterbatasan saya, saudara. Sehingga berjalannya waktu, saya bersyukur Tuhan sertai saya, Tuhan pimpin saya, sehingga banyak hal-hal yang mungkin dalam tanda petik tidak banyak yang bisa dilakukan oleh teman-teman saya, itu sudah saya bisa kerjakan. Ya, saya merasa bahwa saya punya pengalaman banyak. Ya, saya sudah terbiasa untuk bekerja keras, saudara. Ya, tapi ada waktu di mana Tuhan izinkan saya mengalami satu waktu, satu frustasi, bahkan saya hampir menyalahkan Tuhan. Ya, pada waktu, yaitu waktu saya mulai memasuki pernikahan saya, gitu ya. Itu saya merasa nyaman tadinya. Saya pikir, wah pekerjaan udah ada, order udah ada, semuanya berjalan baik-baik. Saya pikir tinggal dilanjutkan aja dan semua akan berjalan seperti yang saya perkirakan gitu ya. Tapi ternyata, saudara, waktu saya memasuki pernikahan, maka dalam waktu yang singkat segala sesuatunya itu berubah, saudara. Ya, saya sudah berusaha dengan segala hal, saudara, ya, untuk tetap bisa mendapatkan pekerjaan, tapi tiba-tiba semuanya itu sepertinya tertutup, saudara. Ya, semuanya itu tidak ada yang berhasil, saudara. Ya, dan saya sempat seperti protes gitu sama Tuhan. Tuhan, kenapa kok di saat saya sudah memiliki rumah tangga, Tuhan buat seperti ini? Ya, saya sampai bilang, kalau saya masih bujangan, ya Tuhan mau bikin seperti ini, ya saya udah biasa gitu ya. Tapi kok kondisinya seperti ini gitu ya. Ya, tapi saya bersyukur semuanya bisa dilalui, karena saya percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, boleh dilanjut slide-nya. Kita perhatikan apa yang terjadi pada
kisah selanjutnya, di mana setelah murid-murid itu gagal mendapatkan ikan pada malam itu, yaitu ada kehadiran Tuhan. Ya, di mana kehadiran Tuhan itu disertai dengan petunjuk, disertai dengan perintah untuk sesuatu yang mungkin sepertinya simple, tapi harus dijalankan. Saya percaya perintahnya itu nggak sulit, tapi kalau nggak dijalankan, mujizatnya saya rasa nggak akan terjadi. Ya, betul, saudara? Ya, kehadirannya itu membawa petunjuk. Ya, Tuhan Yesus datang membawa petunjuk dan akhirnya membawa terobosan kepada murid-muridnya. Nah, biarlah kehadiran Tuhan itu membawa terobosan melampaui dari apa yang kita bisa pikirkan. Betul, saudara? Ya, berapa sering hal-hal yang sepele, tapi kalau itu yang Tuhan perintahkan pada kita, ya, ternyata itu mendatangkan mujizat yang besar dalam kehidupan kita, saudara. Nah, saudara bayangkan nggak, mereka bekerja sepanjang malam itu, mereka gagal, tapi dalam sekejap Tuhan bisa ubah sehingga mereka mendapatkan ikan yang banyak. Jala yang dipakai adalah jala yang sama, saudara. Ya, Tuhan nggak bilang, jala kamu bermasalah, ganti jalanya, atau perbaiki jalanya, atau kalau orang mancing saya suka dengar, ya masalah pemberat daripada kailnya itu aja bisa menentukan dapat ikan apa enggak, gitu kan ya? Ya, Tuhan tuh nggak bilang ininya salah, itunya salah, kamu harus ganti, kamu harus modif, enggak, saudara. Ya, dengan jala yang sama, yang sebelumnya dipakai, mereka menangkap ikan, tapi mereka mengalami kegagalan. Tuhan bisa gunakan jala yang sama itu dirubah untuk mendatangkan mujizat yang besar dalam hidup kita. Haleluya. Amin, saudara. Nah, oleh karena itu, biarlah pagi hari ini kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan itu, bagaimana segala sesuatu, perintah Tuhan itu, waktu kita kerjakan, waktu kita laksanakan, itu mendatangkan sesuatu yang mungkin bagi kita tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Saudara mau kerjakan itu, amin. Haleluya. Nah, hari ini izinkan saya bertanya, adakah sesuatu yang gagal dalam kehidupan kita? Mungkin di dalam waktu yang mungkin hari-hari ini kita lagi, ya bisa dibilang kita punya waktu yang lebih banyak, kita mungkin sedang santai, tapi biarlah saya rindu firman Tuhan pagi ini boleh kita renungkan lebih lagi. Kita koreksi diri kita, apakah ada hal-hal yang kita mengalami kekosongan, kita mengalami kegagalan. Ya, baik itu di pekerjaan kita, baik itu di studi kita, baik itu di bisnis kita, baik itu di dalam hubungan kita satu dengan yang lain, bahkan mungkin dalam pernikahan kita. Saya percaya, waktu kita mau datang kepada Dia, waktu kita mau tanya kepada Dia, waktu kita mau dengarkan apa yang Tuhan mau kita kerjakan, lalu kita kerjakan, maka segala kegagalan itu, segala kekosongan itu, Tuhan bisa gantikan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah, oleh karena itu, biarlah dalam waktu yang singkat ini, sebentar kita akan masuk dalam pujian, kita akan minta kehadirannya, seperti bagaimana Tuhan menghampiri murid-muridnya. Tuhan berinisiatif untuk datang di mana mereka sedang mengalami kegagalan. Dan di situ Tuhan memperlihatkan, Tuhan menunjukkan perintahnya kepada kita. Nah, saya bersyukur bahwa kita di gereja ini dituntun untuk membaca firman Tuhan secara berurutan. Kalau Bapak Ibu ada di dalamnya, Bapak Ibu mengikuti daripada renungan kita sepanjang tahun ini, belum lama ini kita baru membaca dari menyelesaikan kitab 1 Tawarikh. Ya, waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya mendapatkan
firman Tuhan di dalam 1 Tawarim 14 ayat 10 sampai yang ke-14, boleh dikasih slide-nya. Ya, kita akan baca sama-sama. Ya, kita kenal bagaimana Daud itu adalah seseorang yang luar biasa. Kalau saudara perhatikan, ya, saudara perhatikan, Daud itu belum pernah kalah dalam berperang, sekalipun belum pernah kalah, saudara. Apakah dia hebat? Apakah dia sungguh-sungguh jagoan? Ya, ternyata di kitab 1 Tawarikh 14 ini saya belajar, apa sih rahasia sampai Daud bisa tidak pernah kalah dalam bertempur, dalam berperang. Kita mau baca sama-sama, ya. 1, 2, 3. Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku, seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Lanjut. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Saudara, ternyata orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan, ya, di dalam segala sesuatunya, ya, dia datang lagi, bertanya lagi kepada Tuhan, apa yang harus dia kerjakan. Jangan kita merasa bahwa, oh, ini persoalan yang pernah saya hadapi. Dulu caranya seperti ini, lalu kita kerjakan lagi dengan cara yang sama. Enggak, saudara. Ya, ternyata Tuhan mau kita, karena dia lebih tahu strategi yang terbaik itu seperti apa. Ya, kalau kita sangat terbatas, saudara. Ya, kita nggak bisa pakai pengalaman-pengalaman kita yang sebelumnya itu untuk kita gunakan dalam menghadapi kondisi yang baru. Ya, perubahan zaman ini memutarbalikkan segala sesuatunya, saudara. Ya, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kalau kita tidak tanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Ya, maka jangan heran kalau kita juga akan mengalami kegagalan. Tapi mari saudara, ya, kita belajar daripada Daud ini, saudara. Bagaimana dia sangat mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Boleh saya undang untuk ya, dalam waktu yang singkat ini, saya ingin ajak kita untuk merenungkan apakah ada jala yang kosong dalam kehidupan kita, saudara. Ambil waktu untuk kita merendahkan diri kita. Adakah jala yang kosong dalam kehidupan kita? Jesus. Sementara saudara merenungkan hal-hal yang hari-hari ini saudara sedang gumuli, saudara sedang kerjakan, saudara sedang lakukan dengan pengalaman-pengalaman kita, dengan kepandaian-kepandaian kita, dengan hal-hal yang kita pikir ini adalah cara yang terbaik. Oh, rabasyamanakana malarakana masyanakana malarakamaya Sinakana masande. Engkau sudah mencurahkan segenap tenagamu, pikiranmu, waktumu untuk engkau mengatasi kondisi di mana kegagalan itu ada.
Tapi biarlah hari ini, pagi ini, kita datang mengundang Dia, minta Dia hadir dalam kehidupan kita, minta Dia hadir dalam pernikahan kita, minta Dia hadir di dalam waktu-waktu belajar kita, minta Dia hadir di dalam usaha pekerjaan kita, di dalam karir kita, di dalam pelayanan kita. Oh Rabba Shamana Kamata Kana Malaramaya Namo Shinalaramaya Namaya Namo Sande Hinalamaya Namo Hinalamaya Namo. Biarlah Tuhan Kau mencelikkan mata rohani kami. Oh Tuhan Yesus, adakah Tuhan minta untuk kita melepaskan pengampunan kepada seseorang? Oh Tuhan, mungkin Kau akan berkata, Tuhan, aku sudah lepaskan, aku sudah ampuni, tapi dia buat lagi. Dan Kau berkata, cukup ya Tuhan. Itu bukan keinginan Tuhan, karena Tuhan mau untuk kita mengampuni. Seberapa sering pun orang menyakiti kita, tapi lepaskan pengampunan itu. Oh ya rakamo syana atau engkau atau kita sendiri yang perlu datang kepada seseorang, minta ampun di hadapannya atas perkataan, atas sesuatu yang mungkin kita buat dengan tidak sengaja, tapi menyakitkan hati orang. Adakah Tuhan meminta kita untuk sesuatu diberikan, sesuatu dilepaskan, tapi kita masih menahannya? Oh Tuhan Yesus, Shana Nanakanambo Sinatakana Malarakama Yanamo. Hadirkan Dia dalam kehidupan kita. Hadirkan Dia dalam segala apapun yang kita kerjakan. Di pekerjaanmu, di waktu-waktu engkau membesarkan anak-anakmu, di dalam studi kita, hadirkan Dia. Mungkin bagi anak-anak muda, di HP kita, apakah Tuhan hadir? Oh tanah masyana yanamo hinalakama sande. Hal yang kedua, apakah kita hanya bekerja keras mengandalkan kekuatan kita? Kita mengandalkan pengalaman kita sendiri. Belajarlah dari apa yang kita sudah renungkan di pagi hari ini. Tuhan terima kasih. Oh takamo sanakana matakanama. Mari minta petunjuknya. Minta petunjuknya. Minta petunjuknya. Itu dibutuhkan kerendahan hati. Orang yang rendah hati, Tuhan akan mengasihi, Tuhan akan menghampiri kita. Tuhan akan memberitahukan jalan-jalannya kepada setiap kita. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih. Dan yang terakhir saudaraku, saya ingin katakan, mungkin setelah segala sesuatunya kita kerjakan, kok pertolongan Tuhan itu belum datang? Kok mujizat itu tidak muncul-muncul? Kalau saudara orang-orang yang mengasihi Tuhan, saudara adalah orang-orang yang percaya kepada kebaikannya dan kemurahannya, maka saudara akan bertekun. Karena Allah kita adalah Allah yang berjanji dan dia tidak pernah menepati janjinya. Haleluya.
Oleh karena itu, biarlah kita menunggu sampai waktunya tiba. Waktu saya mengalami kondisi di mana sepertinya saya gagal pada waktu itu, saya bersyukur Tuhan kasih kekuatan, Tuhan berikan seorang istri yang menopang, menolong untuk saya boleh bangkit. Saya belajar bagaimana merendahkan diri saya, merendahkan hati saya. Saya tahu hari-hari ini bahwa waktu-waktu itu adalah waktu di mana Tuhan sedang proses saya, sedang bentuk saya. Jangan kita lari dari panggilan Tuhan. Waktu seekor ulat mengalami proses untuk menjadi kepompong, mengalami menjadi kepompong sampai sebelumnya dia menjadi seekor ulat. Itu adalah waktu yang kalau kita lihat sepertinya kasihan ya. Tapi kalau kita coba untuk menolong, mungkin kita merobek daripada kepompong itu supaya kita pikir ulat itu bisa segera keluar. Mungkin yang tadinya sudah mulai kelihatan sayap-sayap daripada kupu-kupu itu, lalu kita robek, kita buka, maka ketahuilah itu akan ada kegagalan. Oleh karena itu izinkanlah di mana Tuhan sedang bawa kita, sedang bentuk kita. Percayalah akan kebaikannya. Satu hal yang kita butuhkan, kehadirannya. Kita perlu ada Tuhan dalam kehidupan kita. Oh Rabba Syapatakana Malarakama Namo Sande. Kami perlukan keajaibannya, kami butuhkan sentuhan tanganmu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Saudara, kita nggak perlu buang kerja keras kita. Kita nggak perlu bahwa pengalaman itu tidak perlu. Tapi itu semua kita butuhkan, saudara. Semua kita butuhkan. Tapi percayalah bahwa hanya Tuhan yang mendatangkan keajaiban dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang mendatangkan berkat atas setiap kita. Ulangan 11 ayat 10 boleh ditampilkan sebagai slide yang terakhir. Ulangan 11 ayat 10 dikatakan, sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih, harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Artinya saudara, ya mungkin kerja keras kita, segala upaya kita yang sampai habis-habisan, itu boleh terjadi sebelum kita mengenal Dia. Tapi setelah kehadirannya, setelah kita menjadi intim, menjadi dekat, menjadi mengenal Dia lebih lagi, saudara,
maka Tuhan menyediakan apa yang diperlukan. Tetapi ada bagian kita di mana dikatakan, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Artinya bagian kita adalah menanam. Tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan, Tuhan yang menyediakan airnya, saudara. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Abah untuk hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kau baik, biarlah firman Tuhan boleh bekerja dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Tatang untuk khotbahnya pada pagi hari ini. Dan baik Bapak Ibu Saudara, kita akan melakukan persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Hingga pada pagi hari ini kami bisa mendengar firman yang berasal dari Engkau ya Tuhan, yang menguatkan setiap hati kami, yang mengubahkan setiap hidup kami ya Bapa. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Engkau berkati setiap kami, Engkau berkati setiap korban syukur yang akan kami berikan ya Tuhan. Kau balas berlipat-lipat kali ganda untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Selamanya. Haleluya. Terima kasih atas persembahan yang telah diberikan. Dan kita akan lanjut persembahan pujian, kesaksian dari Adik Yosep. Dari semua telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua
Haleluya. Itulah persembahan pujian dari Adik Yosep. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan, hari ini kita semua merasa terberkati pastinya dengan firman yang telah disampaikan oleh Pak Tatang. Ada amin? Amin. Oke. Jadi di sini saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman penting mengenai info seputar GBI dan Mawasa Square pada minggu ini. Yang pertama, sebelum saya membacakan pengumuman, mungkin ada Bapak Ibu ataupun saudara yang baru pertama kali datang pada ibadah hari ini, boleh lambaikan tangan. Ada yang baru pertama kali datang? Wah, puji Tuhan, ini jemaat yang dikasihi Tuhan setia semua ya. Oh, kayaknya ada ya. Boleh berdiri dan sama-sama lambaikan tangan. Shalom, selamat datang di keluarga GBI dalam Mawasa Square. Sebentar saya akan membacakan pengumuman terkait Bapak Ibu yang mungkin sampai saat ini belum tergabung di dalam KUL. Saya undang kita semua untuk bisa bergabung di dalam KUL. Berikut ini adalah beberapa KUL yang ada di GBI dan Mawasa Square. Yang pertama ada KUL umum online yang diadakan setiap hari Rabu dari jam 7 sampai jam setengah 9 malam dengan Zoom meeting dan ID yang tertera, serta pas yang tertera. Serta bagi Bapak Ibu yang mungkin memiliki anak-anak, mungkin bisa ikut untuk KUL anak online yang diadakan setiap hari Sabtu, Sabtu kedua dan keempat. Dengan jam 5 sampai jam setengah 7 sore dengan Zoom meeting ID pas yang tertera. Serta akan juga diadakan KUL umum onsite pada hari Minggu keempat dari jam 10.15 sampai jam 11.30 di ruangan ini. Selanjutnya akan ada KUL GC dan Youth Onsite yang diadakan setiap hari Minggu keempat dari jam 10.15 sampai jam 11.30 di lantai bawah yaitu CO Working Space lantai dasar Hotel Amos Cozy. Selanjutnya ada juga untuk KUL Jerusalem Onsite yang diadakan setiap hari Jumat kedua dan keempat dari jam 19.30 sampai jam 21.00 dengan alamat di Jalan Madrasah nomor 49. Selanjutnya untuk KUL WBI Onsite akan diadakan setiap hari Senin kedua dari jam 12 sampai jam 14.30 dengan alamat Jalan Alam Segar 10 nomor 35 Pondok Indah. Selanjutnya ada juga untuk KUL Peninggaran yang diadakan setiap Jumat pertama dan KUL Tim Altar setiap Sabtu ketiga. Selanjutnya bagi Bapak Ibu ataupun saudara yang mungkin rindu untuk bisa ditopang di dalam doa dan juga rindu untuk mengalami kesembuhan, kita juga mengadakan healing prayer yang diadakan setiap hari Selasa, Rabu dan Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 10.30 dengan ID dan pas yang tertera. Serta kita juga memiliki rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu dari jam 6 pagi sampai jam 7 pagi dengan ID dan pas yang tertera. Berikut ini saudara-saudara Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan April, kami segenap keluarga GBI dalam Mawasa Square mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan sehat selalu. Haleluya. Dan selanjutnya saya juga mengundang Bapak Ibu saudara semua untuk kita bangkit berdiri, kita akan menerima doa berkat. Saya persilakan kepada Pak Tatang. Ada Pentakosta? Ya, saudara, kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Kita bersyukur bahwa gereja kita dituntun untuk hari-hari ini terus bergerak di dalam pergerakan yang Tuhan kerjakan. Beberapa waktu yang lalu, kegerakan ini ditandai dengan diresmikannya satu tempat, yaitu di Amerika, di Azusa Street, tempat di mana Pentakosta kedua itu pernah terjadi. Nah, oleh karena itu, mari saudara saya ajak untuk kita sama-sama membaca Pentakosta yang ketiga ini. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa,
dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Mari saudara kita buka hati kita. Angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang, menjemput kita dalam awan bahkan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang percaya katakan, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Selamat hari Minggu, Tuhan Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Rasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, 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 Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku.